Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi nih di podcast Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. Nah, di episode kali ini kita mengangkat tema yaitu implementasi Ihsanul Amal oleh pelajar muslim. Dan di episode kali ini juga kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ustadz Khairullah SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja nih Ustadz. Ustadz, apa yang dimaksud dengan ihsanul amal dan apa kaitannya dengan amal ibadah, amal jariah, dan amal soleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah. Tsumma salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihsanul amal kalau kita terjemahkan secara harfiah itu adalah kualitas amal yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan kualitas amal? Karena bagaimanapun kita pastinya ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kaitannya adalah amal ibadah yang kita kerjakan, bagaimana supaya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita memiliki kualitas yang tinggi. Barangkali itu. Baik, selanjutnya Ustadz. Mengapa ihsanul amal begitu penting untuk diketahui dan diterapkan oleh setiap muslim? Baik. Kenapa begitu penting? Sesungguhnya ini adalah tawaran yang diberikan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Allah Subhanahu wa taala ada menjanjikan kepada kita. Tepatnya di dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi kalau kita lihat terjemahannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli. Ini kita garis bawahi, telah membeli dari orang-orang mukmin itu apanya? Diri mereka dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa begitu penting? Ya. Ketika Allah mengatakan Allah akan membeli kita selaku orang yang beriman, baik diri kita, harta kita, tentunya kita akan menjual kepada Allah. Menjual. Kan begitu? Ya. Nah, ketika kita ingin menjual kepada Allah, apakah mungkin kita menjual sesuatu yang tidak baik? Kan itu dia. Maka penting bagi kita untuk membahas ini agar ketika Allah Subhanahu wa taala membeli diri kita dan harta kita, dalam hal ini nanti amal ibadah kita mampu menjual yang sesuatu yang terbaik, yang memiliki kualitas yang tinggi, bukan kualitas yang rendah. Apa efeknya? Ketika kita bisa menjual sesuatu yang memiliki kualitas, tentunya itu akan memiliki nilai yang tinggi. Tentu tidak akan sama dengan sesuatu yang kita jual dengan kualitas yang
rendah. Maka kalau ingin kita mendapatkan siapapun orangnya, pasti kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin itu, maka dari sekarang kita persiapkan kualitas amal kita sebaik-baiknya. Barangkali itu. Baik. Dalil apa saja yang dapat kita jadikan pegangan sebagai bentuk pengamalan ihsanul amal ini, Ustaz? Baik. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman mengingatkan kepada kita. Itu tepatnya di surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan tujuannya dia beluakum, untuk menguji kita. Apa yang diuji kita? Apa kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik, paling berkualitas amalnya? Jadi Allah tunjukkan kepada kita, Allah ciptakan itu kematian, Allah ciptakan kehidupan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan berdasarkan ayat 2 surah Al-Mulk ini untuk menguji kita. Nah, ketika kita diuji, maka siapkanlah jawaban, solusi daripada ujian itu. Apa ujiannya? Allah mau melihat siapa di antara kita yang mampu mempersembahkan kualitas atau amal-amal yang terbaik, berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu. Baik Bapak, dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 tadi ya Pak, dijelaskan bahwasannya kita sebagai manusia di dunia ini akan diuji siapa yang lebih baik amalnya. Jika setiap manusia diharapkan merupakan memiliki amal yang baik, seperti apa amalan yang terbaik yang sesuai dengan maksud ayat tersebut, Ustadz? Baik. Ketika kita berbicara tentang kualitas amal atau amal ibadah yang berkualitas, pasti ada indikator. Ada indikator untuk mengukurnya apakah suatu amal ini berkualitas atau tidak. Ya, karenanya dalam kesempatan yang singkat ini ada dua hal yang perlu kita cermati, ada dua hal yang perlu kita pahami sebagai indikator supaya amal ibadah kita memiliki kualitas yang terbaik. Yang pertama, amal ibadah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu salah satu, itu unsur yang pertama itu. Ikhlas. Seluruh amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhlas itu tak cukup. Maka kita butuh indikator yang kedua, yaitu dilaksanakan dengan benar. Artinya apa? Bahwa seluruh amal ibadah yang dikerjakan oleh kaum muslimin harus memiliki dasar ilmu pengetahuan. Contoh, ketika kita ingin sholat, sholat adalah salah satu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Agar ibadah yang kita lakukan ini berkualitas, pertama syaratnya kerjakan sholat tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut kepada manusia. Yang kedua, kerjakan salat itu sesuai dengan ilmunya. Sesuai dengan ilmunya. Ilmu salat. Ketika kita mau salat, maka pelajari dulu ilmu tentang salat. Apa saja syarat sah salat, apa saja yang membatalkan salat, apa saja rukun salat. Harus kita tahu. Kalau ini tidak kita tahu, berarti kita melaksanakan sholat hanya ikut-ikutan. Nah, kan begitu. Maka kualitasnya juga nanti akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang sholat itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu melakukan sesuatu perbuatan yang kamu tidak ada ilmu di situ. Karena sesungguhnya pendengaranmu, matamu, atau penglihatanmu, bahkan hati
itu akan ditanyai dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya ada 2 indikator agar kita memiliki kualitas amal yang baik. Pertama, laksanakan ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, dasarilah ibadah yang kita lakukan dengan ilmunya, sesuai dengan ibadah yang kita kerjakan. Barangkali itu. Bagaimana cara seorang manusia dapat dikatakan sebagai manusia yang ihsan? Lebih realnya lagi, kami ingin tahu figur nyata di dunia ini seperti apa, Ustadz. Baik. Seseorang bisa dinilai, bisa kita lihat memiliki amal ibadah yang berkualitas ketika dia tadi memenuhi 2 kriteria yang kita sebutkan. Nah, untuk yang pertama itu sifatnya rahasia, karena ikhlas itu yang tahu hanya Allah dengan yang melakukan. Karena seandainya malaikat tahu, niscaya malaikat akan catat itu sebagai kebaikan. Dan seandainya syaitan tahu, niscaya syaitan akan rusak itu. Dia kan tak senang. Iya. Nah, jadi ini kalau yang indikator yang pertama itu hanya bisa diketahui oleh si pelaku ibadah, si pelaksana ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua itu bisa dinilai, bisa dilihat secara lahiriah apakah amal ibadahnya ini sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu atau tidak, atau bahkan mereka melakukan perbuatan ibadah yang Nabi sendiri tidak pernah melakukannya, kan begitu? Melenceng ya Ustaz. Melenceng. Ketika ditanya figur, ya tentu kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur satu-satunya figur idola teladan bagi kita umatnya, karena figur ini yang akan menyelamatkan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Barangkali itu. Baik, fenomena yang terjadi saat ini nih Ustadz, banyak manusia bahkan kebanyakan umat muslim lupa bahwasanya apapun yang dilakukan tidak liput dari Allah yang maha melihat, sehingga manusia lalai dan berbuat dosa tanpa merasa berdosa. Menurut Ustadz, mengapa mereka dapat dengan mudah lalai dan bagaimana cara menyelamatkan mereka serta mendekatkan mereka kembali ke jalan yang lurus dan diridhai Allah? Baik. Memahami pertanyaan yang disampaikan, teringat saya akan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma huwal ihsan? Rasul ditanya, apa itu ihsan? Lalu Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi engkau sembah Allah seolah-olah. Ini ada kalimat seolah-olah. Ya, seolah-olah. Seolah-olah saat engkau sembah Allah itu engkau lihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kau tak sanggup melihat Allah ketika engkau menyembah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Artinya apa? Bahwa dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari perlu dimunculkan rasa. Nah, ini dia. Rasa bahwa kita senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh untuk mendekatkan pemahaman. Ketika kita belanja ke sebuah supermarket, apalah namanya gitu ya. Tentunya di sana kita bisa lihat dan kita bisa tahu bahwa banyak diletakkan CCTV. Ya, banyak. Kalau kita tanya, beranikah kita mengambil barang yang ada di supermarket itu? Enggak, Ustaz. Pasti berpikir kan? Iya, Kenapa? Karena kita merasa Ada diawasi CCTV. oleh CCTV. Ya. Nah, rasa itu sebenarnya yang harus dimunculkan, bahwa dalam aktivitas kita sehari-hari Kita diawasi. kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat fenomena hari ini, kenapa banyak
umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang kita lihat melenceng dari aturan-aturan itu karena kurang merasa atau tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa itu tidak ada, maka tidak akan takut ya. Sama halnya ketika kita masuk ke sebuah supermarket. Kita merasa tidak ada CCTV. Maka peluang untuk mengambil, peluang untuk mencuri, dan keinginan untuk itu pasti ada. Nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Tapi ketika kita merasa kita diawasi oleh CCTV, dia akan berpikir 2 kali, 3 kali, atau berpikir ulang untuk melakukan itu. Kiranya itu. Baik Ustadz, kami khawatir apakah kami termasuk ria atau bukan? Mohon petunjuknya Ustadz. Terkadang kalau kita berbuat baik, hati merasa senang Ustadz. Apa itu ria atau gembira karena sudah berbuat baik ya Ustadz? Baik. Ketika hati merasa senang setelah melaksanakan sesuatu yang baik, menurut saya itu adalah sesuatu yang fitrah. Tetapi ada sedikit yang harus digarisbawahi dan dihindari. Ketika kita sudah melakukan amal ibadah, melakukan suatu kebaikan, mungkin kita bisa menghindari riya. Kita tidak pengen dipuji orang. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi, ada namanya ujub. Ujub itu merasa bangga, merasa bangga ketika kita sudah melakukan kebaikan. Nah, tapi kalau merasa hanya sekedar merasa senang, dan biasanya pun amal ibadah yang kita lakukan itu juga membawa ketenangan, ketentraman. Tapi hati-hati dengan yang namanya ujub. Jangan gara-gara kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha tetap, tahajud kita kerjakan, witir kita laksanakan, timbul rasa bangga kita. Kalau udah timbul rasa bangga, nanti ujungnya kitalah yang paling baik, orang lain tak baik. Merasa paling hebat. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang benar, bagus. Merasa benar, itu yang tidak bagus. Karena kalau ada kita tidak merasa benar, efeknya apa? Orang pasti salah. Orang pasti salah. Demikian juga dengan ibadah tadi. Jangan sempat muncul rasa ujub. Jadi saya kira kalau merasa senang dengan melakukan kebaikan, itu fitrah. Biasa. Fitrah, tidak termasuk pada riya. Baik Ustadz, apa pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat Mansatul Angkat dimanapun berada, khususnya yang sedang menonton video kita ini? Baik, kepada seluruh pemirsa, khususnya warga Mansatul Angkat, ada pesan yang ingin saya sampaikan terkait tema kita hari ini, bahwa kita selaku umat Islam sesuai dengan fitrah dan kodratnya Allah ciptakan kita, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karenanya, ketika kita sudah ditakdirkan hidup di dalam dunia ini, maka tugas kita adalah bagaimana menjadi hamba Allah yang mampu mempersembahkan ibadah yang sebanyak-banyaknya. Namun satu hal yang perlu kita cermati, bahwa ibadah yang kita lakukan walaupun banyak, maka kita iringi dengan kualitas yang terbaik. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah luput. Semua yang kita kerjakan tidak akan pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu baik yang lahir maupun yang batin. Oleh karenanya, supaya kelak kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik, maka juallah diri kita, juallah harta kita, tentunya dengan kualitas yang terbaik. Bagaimana caranya? Maka laksanakan seluruh perintah Allah, intinya yang sifatnya kebaikan, niatkan lillahi ta'ala, ikhlas. Semua kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berupayalah dengan maksimal dan jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti
untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki tentang ibadah kepada Allah, maka nilai kualitas ibadah yang kita kerjakan pasti akan semakin tinggi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, khususnya warga Man Satu Langkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Amin. Untuk dapat melaksanakan apa yang disampaikan dari Al-Quran maupun hadis, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berakhirnya jawaban dari Ustadz tadi, maka berakhirlah episode ngopi pada kali ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.